Tubuhku sedang terbakar oleh demam 39 derajat ketika Bu Ratih meletakkan rantang biru kosong di atas meja dapur. Aku baru saja terhuyung, lalu jatuh di dekat kompor. Damar datang, menepuk pipiku pelan, dan bukannya memanggil bantuan, ia bertanya, "Kalau kamu tidur sekarang, malam ini kita makan apa?" Saat itu aku sadar, sakitku tidak pernah mereka anggap penting. Namun mereka belum tahu. Rantang biru itu menyimpan alasan mengapa dapur yang mereka banggakan bisa berdiri. Namaku Rania. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Damar. Sejak awal pernikahan, aku tahu hidup kami tidak akan mudah. Penghasilan Damar sebagai staf pemasaran tidak tetap. Kadang cukup, kadang bahkan habis sebelum pertengahan bulan. Karena itu, aku mulai menerima pesanan makanan dari tetangga. Aku memakai resep milik almarhum ibuku. Resep semur, ayam bumbu kuning, urap, dan sambal goreng yang dulu beliau masak untuk acara kampung. Aku menyimpan catatan resep itu di dalam rantang biru bertingkat. Rantang yang sama pernah dibawa ibuku saat menjual nasi dari rumah ke rumah. Usahaku tumbuh pelan. Dari 5 kotak nasi menjadi 20. Dari 20 menjadi pesanan pengajian, arisan, dan rapat sekolah. Aku menamai usaha kecil itu Dapur Rania. Damar awalnya membantu mengantar pesanan. Aku memberinya akses rekening karena aku percaya suamiku sendiri. Setahun kemudian, ayah Damar meninggal. Bu Ratih pindah ke rumah kami. Aku menerimanya tanpa keberatan. Aku berpikir, seorang ibu yang baru kehilangan pasangan pasti membutuhkan keluarga. Aku bahkan memindahkan meja kerjaku ke sudut dapur agar kamar depan bisa dipakai olehnya. Namun setelah Bu Ratih tinggal bersama kami, bantuan yang kuberikan berubah menjadi kewajiban. Ia mulai menentukan menu rumah. Ia menilai caraku membersihkan dapur. Ia memilih pesanan mana yang harus didahulukan. Bahkan ia sering memberi makanan pesananku kepada kerabat tanpa membayar. "Anggap saja sedekah untuk keluarga," katanya. Damar selalu membelanya. "Ibu sudah tua. Jangan hitung-hitungan." Aku diam. Bukan karena tidak sakit hati. Aku hanya tidak ingin rumah tanggaku dipenuhi pertengkaran. Aku bekerja lebih lama untuk menutup kekurangan. Pagi menyiapkan pesanan. Siang belanja bahan. Sore memasak untuk rumah. Malam mencatat pengeluaran sambil menahan kantuk. Lama-kelamaan, Damar berhenti membantu mengantar. Ia menyebut dirinya pengelola usaha. Ia membuat kartu nama baru. Di sana tertulis namanya sebagai pendiri Dapur Rania. Ketika kutanya, ia tersenyum dan berkata itu hanya untuk meyakinkan klien. Aku masih mencoba percaya. Sampai 3 hari sebelum acara peluncuran kerjasama dengan sebuah koperasi sekolah, tubuhku mulai menggigil. Tenggorokanku kering. Kepalaku terasa berat. Namun Bu Ratih sudah menyusun daftar hidangan untuk 80 tamu. Ia ingin acara itu terlihat mewah karena beberapa pengurus sekolah dan tokoh lingkungan akan hadir. Aku meminta Damar mengurangi menu. Aku sedang demam. Kita cukup sediakan 4 lauk. Tidak perlu 7. Damar bahkan tidak menatapku. Ia sibuk memeriksa desain spanduk di telepon genggamnya. Jangan merusak kesempatan besar hanya karena masuk angin. Aku melihat desain itu. Nama Dapur Rania masih tercetak besar. Namun di bawahnya tertulis, didirikan dan dikelola oleh keluarga Damar Pratama. Namaku tidak ada. Aku menelan kecewa. Keesokan harinya, undangan dicetak. Bu Ratih membagikannya kepada tetangga. Di dalam undangan, ia disebut sebagai perintis resep keluarga. Damar disebut sebagai pemilik usaha. Aku hanya dicantumkan sebagai kepala dapur. Aku membawa 1 undangan ke kamar. Di samping tempat tidur, rantang biru milik ibuku masih tersimpan. Catnya sudah sedikit terkelupas. Pegangannya tidak lagi mengilap. Namun di bagian bawah tingkat paling kecil, ada lipatan kertas lama. Surat izin usaha pertama, surat pendaftaran merek, dan catatan pembukaan rekening usaha atas namaku. Aku membuka semuanya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya tubuhku yang sedang sakit. Namaku juga sedang dihapus dari sesuatu yang kubangun dengan tangan sendiri.
Malam sebelum acara persiapan, demamku naik. Aku mengukur suhu dengan termometer. Angkanya menunjukkan 39 derajat lebih sedikit. Aku mengirim foto hasilnya kepada Damar yang sedang berada di ruang depan bersama ibunya. Tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Bu Ratih masuk membawa rantang biru kosong. Ia meletakkannya cukup keras di meja. Besok pagi isi ini dengan lauk untuk kakak Damar. Mereka mau mencicipi sebelum acara. Aku menjawab pelan. Bu, saya sedang demam tinggi. Bu Ratih menghela napas panjang. Perempuan zaman sekarang sedikit-sedikit sakit. Dulu saya melahirkan. 3 hari kemudian sudah masak untuk satu rumah. Aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar. Aku berpegangan pada meja. Bu Ratih tetap membuka lemari dan mengeluarkan bumbu. Setidaknya buat kuahnya malam ini. Aku menyalakan kompor. Bukan karena setuju, tetapi karena kepalaku sudah terlalu berat untuk berdebat. Aku baru sempat mengaduk bumbu beberapa kali ketika pandanganku menghitam. Aku jatuh. Saat sadar, pipiku terasa dingin karena menyentuh lantai. Damar berjongkok di dekatku. Aku berharap ia panik. Aku berharap ia memanggil kendaraan. Aku berharap setidaknya ia memegang tanganku. Namun ia hanya berkata, "Kalau kamu tidur sekarang, malam ini kita makan apa?" Aku menatapnya tanpa mampu menjawab. Damar memanggil ibunya. Mereka mengangkatku ke kursi. Bu Ratih menyodorkan air hangat dan obat penurun panas. Tidak ada yang menyarankan aku ke klinik. Mereka justru membicarakan siapa yang akan melanjutkan memasak. Pada saat itulah aku mengambil keputusan pertama. Aku tidak menyentuh kompor lagi. Dengan sisa tenaga, aku mengambil telepon genggam dan memesan kendaraan menuju unit gawat darurat. Damar melihatku memakai kerudung dengan tangan gemetar. "Kamu benar-benar pergi sekarang?" tanyanya. Aku pingsan di dapur. "Tapi besok kita ada acara." Aku menatap wajahnya. "Aku juga punya tubuh, Damar. Aku membawa rantang biru. Bukan untuk makanan. Di dalamnya kusimpan surat-surat asli yang selama ini tidak pernah mereka pedulikan. Di rumah sakit, dokter mengatakan aku mengalami infeksi disertai kelelahan berat dan dehidrasi. Aku harus beristirahat. Jika dipaksa bekerja, kondisiku bisa memburuk. Dokter juga bertanya berapa lama aku tidur setiap hari. Aku tidak sanggup menjawab dengan pasti. Malam itu, aku menginap di ruang observasi. Damar tidak datang. Ia hanya mengirim satu pesan. "Besok pagi pulang, ya. Minimal arahkan orang dapur." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada pertanyaan tentang keadaanku. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kalimat yang menunjukkan ia takut kehilangan istrinya. Aku membuka rantang biru di atas meja kecil rumah sakit. Di antara kertas lama, aku menemukan kartu nama Pak Arif. Ia adalah pengurus koperasi usaha lingkungan yang membantu pendaftaran dapur Rania ketika usahaku baru berjalan. Aku menghubunginya. Suara Pak Arif terdengar terkejut ketika mendengar aku berada di rumah sakit. Aku menjelaskan undangan acara, perubahan kartu nama, dan rencana kerja sama sekolah. Ia terdiam beberapa detik. "Rania, perjanjian awal usaha itu atas nama kamu. Rekeningnya juga rekening usaha milikmu. Damar hanya pernah kamu beri kuasa transaksi. Dia tidak bisa mengubah kepemilikan tanpa tanda tanganmu." Aku menutup mata. "Ada dokumen kerjasama baru atas nama dia?" tanyaku. "Ada draft. Tapi tanda tangan persetujuan pemilik terlihat aneh. Saya kira kamu yang menandatangani." Jantungku berdegup lebih cepat. Aku meminta Pak Arif mengirim salinannya. Beberapa menit kemudian, sebuah dokumen masuk. Di bagian bawah terdapat namaku. Bentuk tanda tangannya mirip, tetapi garis akhirnya salah. Damar telah menirunya. Itulah reveal pertama yang selama ini tersembunyi dariku. Damar bukan sekadar menghapus namaku dari undangan. Ia sedang berusaha mengambil alih usaha menggunakan tanda tanganku. Aku meminta Pak Arif tidak membatalkan acara dulu. "Biarkan mereka merasa semuanya berjalan sesuai rencana," kataku. Pak Arif ragu. "Kamu yakin?"
Aku ingin kebenaran dibuka di tempat yang sama saat mereka memperkenalkan usaha itu sebagai milik mereka. Itu keputusan keduaku. Pagi berikutnya, aku keluar dari rumah sakit dengan surat istirahat. Aku tidak pulang ke rumah. Aku tinggal sementara di kamar kecil milik seorang kerabat yang kosong. Kepada Damar, aku hanya mengirim foto surat dokter. Ia membalas singkat. Jangan lebay. Kami bisa urus acara tanpa kamu. Bu Ratih bahkan mengirim pesan suara. Kalau kamu mau ngambek, jangan bawa-bawa usaha keluarga. Aku mendengarnya sampai selesai. Kata usaha keluarga terasa begitu mudah keluar dari mulut orang yang tidak pernah bangun sebelum subuh untuk mengiris bawang, tidak pernah menahan panas minyak, dan tidak pernah menghitung sisa uang belanja agar gaji pekerja tetap dibayar. Di rumah, Damar dan Bu Ratih mulai membangun kemenangan palsu mereka. Mereka memanggil 2 juru masak harian. Mereka memakai catatan resep yang pernah kufotokopi. Mereka mengunggah video persiapan dan menyebut dapur Rania sebagai warisan keluarga Damar. Bu Ratih berdiri di depan kamera dengan celemek baru. Resep ini turun-temurun dari keluarga kami, katanya. Aku menonton video itu dari tempat tidur. Rasanya seperti melihat seseorang memakai wajah ibuku untuk menjual kebohongan. Namun aku tidak membalas. Aku mulai memeriksa rekening usaha. Selama hampir setahun, Damar memang rutin memindahkan uang ke rekening pribadinya. Sebagian beralasan biaya pemasaran. Sebagian tanpa keterangan. Jumlahnya cukup besar untuk membuat usaha beberapa kali kesulitan membeli bahan. Aku pernah menyalahkan harga pasar. Aku pernah merasa kurang pandai mengatur uang. Ternyata kebocoran itu datang dari orang yang tidur di sampingku. Pak Arif membantu mencetak riwayat transaksi. Ia juga memeriksa draft kerja sama sekolah. Di sana Damar mencantumkan dapur rumah kami sebagai aset milik keluarganya. Padahal sewa tempat dan peralatan dibayar dari rekening usahaku. Bukti kedua sudah jelas. Aliran uang menunjukkan siapa yang membiayai usaha, dan siapa yang mengambil keuntungan diam-diam. Masih ada satu hal yang mengganjal. Aku ingin tahu sejak kapan Damar merencanakan pengambil alihan itu. Aku teringat kamera kecil di sudut dapur. Kamera itu dipasang untuk memantau proses pesanan dan memastikan kebersihan. Damar sering lupa bahwa suaranya ikut rekam. Aku membuka penyimpanan daringnya. Rekaman malam ketika aku pingsan masih ada. Kamera memperlihatkan tubuhku jatuh. Beberapa detik kemudian, Damar datang. Suaranya terdengar jelas. Kalau kamu tidur sekarang, malam ini kita makan apa? Lalu Bu Ratih berkata, biarkan saja. Besok kalau dia masih sakit, kita bilang dia sengaja merusak acara. Rekaman berlanjut setelah aku pergi ke rumah sakit. Damar dan ibunya berdiri di dapur. Bu Ratih bertanya, kalau Rania tidak mau tanda tangan, bagaimana? Damar menjawab, tanda tangannya gampang. Yang penting nanti semua orang sudah mengenal aku sebagai pemilik. Aku menghentikan video. Tanganku dingin. Bukan lagi karena demam. Untuk pertama kalinya, aku mendengar niat mereka tanpa selimut alasan keluarga. Itulah bukti ketiga. Bukan sekadar kelalaian. Bukan salah paham. Mereka memang sedang mengambil apa yang menjadi hakku. Sementara itu, persiapan acara terus berjalan. Damar mengirim undangan ulang dengan namanya tercetak lebih besar. Bu Ratih menyebarkan kabar bahwa aku sedang emosional dan tidak mampu mengelola tekanan. Beberapa pelanggan menghubungiku. Mereka bertanya apakah aku keluar dari usaha. Aku menjawab singkat bahwa aku sedang beristirahat dan akan memberi penjelasan resmi setelah acara. Damar menelepon berkali-kali. Saat akhirnya kuangkat, suaranya tidak terdengar khawatir. Ia terdengar marah. Kamu pegang kata sandi rekening, ya? Aku pemilik rekening. Jangan main-main. Besok ada pembayaran bahan. Aku sudah membayar bahan yang benar-benar dipesan. Damar terdiam. Kamu mau mempermalukan aku? Aku menjawab, aku hanya menghentikanmu memakai namaku tanpa izin. Ia menurunkan suara. Rania, kita ini suami istri. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kamu meniru tanda tanganku.
Ia kembali diam. Lalu ia berkata, "Itu demi usaha kita." Aku menutup telepon. Kata kita tidak lagi memiliki arti yang sama. Hari acara tiba. Aula koperasi sekolah dihias sederhana. Ada spanduk besar di panggung. Damar berdiri di depan, mengenakan kemeja putih. Bu Ratih memakai kebaya dan celemek bersulam nama Dapur Rania. Mereka tersenyum menyambut tamu seolah tidak pernah membiarkanku pingsan di lantai dapur. Aku datang setelah acara dimulai. Demamku sudah turun, tetapi tubuhku masih lemah. Aku memakai pakaian sederhana dan membawa rantang biru. Beberapa orang menoleh. Bu Ratih langsung mendekat. "Kamu mau bikin keributan?" bisiknya. "Aku datang karena namaku dipakai. Jangan merusak masa depan Damar." Aku melihatnya tenang. Ketika saya pingsan, ibu tidak memikirkan masa depan saya. Bu Ratih meraih lenganku. Aku melepaskannya pelan. Di panggung, Damar mulai berpidato. Ia bercerita tentang perjuangan keluarganya membangun usaha dari nol. Ia menyebut ibunya sebagai penjaga resep. Ia menyebut dirinya sebagai orang yang mengembangkan pemasaran. Tentang aku, hanya satu kalimat. "Istri saya sempat membantu di dapur." Beberapa orang bertepuk tangan. Aku berdiri di belakang ruangan sambil memegang rantang biru. Dulu aku membawa rantang itu dari rumah ke rumah dengan rasa malu karena baru memulai. Hari itu, aku membawanya dengan punggung tegak. Seorang pekerja menghampiriku dan berbisik bahwa saus untuk lauk utama pecah. Ia meminta petunjuk karena Damar menyuruh mereka menambahkan tepung. Padahal cara itu akan merusak rasa. Aku melihat ke arah meja hidangan. Para pekerja tampak takut mengambil keputusan. Aku ingin langsung membantu. Kebiasaan lama mendorongku masuk ke dapur, membereskan semuanya, lalu membiarkan orang lain menerima pujian. Namun aku menahan langkah. Jika aku kembali bekerja tanpa penjelasan, Damar akan memakai tenagaku sekali lagi untuk menguatkan kebohongannya. Aku berkata kepada pekerja itu, "Matikan api. Jangan tambahkan apapun. Sajikan lauk cadangan yang rasanya masih baik. Setelah acara, upah kalian tetap dibayar." Ia mengangguk lega. Bu Ratih melihat percakapan kami. Ia segera mengambil sebuah celemek lama dari kursi dan menyodorkannya kepadaku. Celemek itu biasa kupakai saat menerima pesanan besar. Warnanya sudah pudar dan talinya pernah kujahit sendiri. "Kalau kamu memang masih peduli, masuklah ke belakang," katanya pelan. "Tamu tidak perlu tahu urusan rumah tangga kita." Aku tidak mengambil celemek itu. Ibu baru saja berdiri di depan mereka dan mengaku resep ibu saya sebagai warisan keluarga ibu. Itu bukan urusan rumah tangga biasa. Wajah Bu Ratih mengeras. "Kamu selalu pandai membuat diri sendiri terlihat sebagai korban." Aku menjawab, "Saya tidak perlu terlihat sebagai korban. Rekamannya akan menjelaskan apa yang terjadi." Bu Ratih langsung menoleh ke arah Damar. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, keyakinan di wajahnya retak. Ia berjalan cepat ke panggung dan membisikkan sesuatu kepada anaknya. Damar menghentikan senyumnya sesaat, lalu kembali memegang mikrofon. "Sebentar lagi kita akan menyaksikan penandatanganan kerjasama," katanya. "Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tim keluarga yang selama ini mendukung." Ia memanggil Bu Ratih ke depan. Lalu, dengan nada seolah sedang bermurah hati, ia memanggil namaku. "Rania, silakan maju." Walaupun akhir-akhir ini kurang sehat, dia tetap bagian dari keluarga kami. Beberapa tamu menoleh kepadaku. Kalimat itu terdengar halus, tetapi aku tahu tujuannya. Damar ingin menempatkanku di panggung sebagai istri yang tersenyum, sehingga semua dokumen palsu tampak mendapat restu. Aku berjalan maju, tetapi tidak berdiri di sampingnya. Aku berhenti di ujung meja penandatanganan. Damar mengulurkan satu lembar perjanjian dan pena. "Tanda tangani sebagai saksi," bisiknya. Aku membaca bagian atasnya. Nama Damar tercantum sebagai pemilik dan penanggung jawab. Jika ku tanda tangani, ia akan memakai tanda tanganku untuk membenarkan seluruh kebohongan. Aku meletakkan kembali pena itu.
Saya tidak akan menjadi saksi untuk dokumen yang memalsukan kepemilikan. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Damar menahan lenganku di bawah meja. Jangan lakukan ini sekarang. Aku melepaskan tangannya. Sekarang justru waktu yang paling tepat. Setelah pidato, Pak Arif naik ke panggung. Damar tersenyum lebar karena mengira perjanjian akan ditandatangani. Pak Arif mengambil mikrofon. Sebelum kerjasama ini dilanjutkan, ada hal penting yang harus diperjelas. Berdasarkan dokumen koperasi, pemilik sah dapur Rania adalah Ibu Rania Prameswari. Ruangan mendadak senyap. Wajah Damar berubah. Pak Arif melanjutkan. Bapak Damar tercatat sebagai penerima kuasa transaksi. Bukan pendiri. Bukan pemilik. Dan kuasa itu dapat dicabut oleh pemilik usaha. Bu Ratih berdiri dari kursinya. Itu dokumen lama. Usaha ini sudah berkembang karena anak saya. Aku berjalan ke depan. Setiap langkah terasa berat. Tetapi aku tidak berhenti. Aku meletakkan rantang biru di atas meja penandatanganan. Lalu kubuka tingkat paling bawah dan mengeluarkan surat izin asli, pendaftaran merek, serta buku catatan resep tulisan tangan ibuku. Dokumen ini memang lama, kataku. Karena usaha ini berdiri sebelum Damar menyebut dirinya pemilik. Dan resep ini bukan warisan keluarga Bu Ratih. Ini tulisan tangan ibu saya. Pak Arif menunjukkan salinan dokumen di layar. Nama pemilik terlihat jelas. Damar mencoba tersenyum. Rania sedang sakit. Dia emosional. Nanti kami selesaikan di rumah. Aku menatap tamu yang hadir. Benar. Saya sakit. 3 malam lalu, suhu tubuh saya 39 derajat. Saya pingsan di dapur saat menyiapkan acara ini. Aku mengeluarkan telepon genggam. Namun ketika saya jatuh, suami saya tidak bertanya apakah saya perlu dibawa ke rumah sakit. Ia bertanya, malam ini kita makan apa? Beberapa orang saling pandang. Damar mendekat. Jangan putar rekaman pribadi. Ini rekaman di dapur usaha. Tempat yang kamu klaim sebagai milikmu. Pak Arif meminta petugas aula menyalakan pengeras suara. Rekaman diputar singkat. Suara tubuhku jatuh terdengar. Lalu suara Damar memenuhi ruangan. Kalau kamu tidur sekarang, malam ini kita makan apa? Setelah itu, suara Bu Ratih terdengar mengatakan mereka akan menuduhku sengaja merusak acara. Lalu percakapan tentang meniru tanda tanganku diputar. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang berbisik keras. Keheningan justru terasa lebih tajam daripada teriakan. Damar merebut mikrofon. Itu percakapan yang dipotong. Saya hanya berusaha menyelamatkan usaha keluarga. Pak Arif mengangkat draft kerjasama. Kalau begitu, jelaskan tanda tangan ini. Ia memperlihatkan tanda tangan palsu yang digunakan Damar untuk menyetujui kerjasama atas namaku. Damar menatapku. Kamu benar-benar membawa masalah rumah tangga ke depan orang banyak. Aku menjawab, kamu yang membawa namaku ke depan orang banyak. Kamu mencetaknya di undangan, menghapusku dari sejarah usaha, lalu meniru tanda tanganku. Aku hanya mengambil kembali hakku di tempat kamu mencoba merampasnya. Itulah pembalikan yang selama ini tidak mereka duga. Aku tidak datang untuk memohon diakui. Aku datang sebagai pemilik yang membawa bukti. Pak Arif kemudian membuka riwayat transaksi usaha. Ia tidak menyebut semua angka. Ia hanya menunjukkan pola pemindahan uang dari rekening usaha ke rekening pribadi Damar tanpa persetujuanku. Dana operasional telah digunakan di luar kepentingan usaha, katanya. Karena itu, koperasi tidak dapat melanjutkan kontrak dengan pengelola lama. Bu Ratih memukul meja. Anak saya bekerja. Dia mencari pelanggan. Aku menoleh kepadanya. Dan saya memasak. Saya membeli bahan. Saya membayar pekerja. Saya menutup kekurangan saat uang dipindahkan tanpa penjelasan. Tapi ibu mengatakan saya hanya membantu di dapur. Bu Ratih menunjuk rantang biru. Jangan jadikan barang tua itu seolah bukti semua kerja keras. Aku menyentuh pegangannya. Rantang ini bukan bukti semua kerja keras.
Rantang ini pengingat bahwa usaha ini dimulai dari tangan seorang perempuan yang tidak pernah malu bekerja. Ibu saya. Lalu saya. Bukan dari kartu nama yang dicetak setelah usaha berhasil. Damar mulai kehilangan kendali. Ia menuduh Pak Arif berpihak. Ia menyebut koperasi tidak memahami urusan suami istri. Ia bahkan mengatakan uang suami dan istri adalah sama. Pak Arif menjawab tenang. Dalam rumah tangga, banyak hal bisa dibicarakan. Tetapi tanda tangan palsu dan penggunaan dana tanpa izin bukan bentuk pembicaraan. Kemudian hukuman utama diumumkan. Pertama, kerjasama dengan koperasi sekolah dibatalkan untuk pengelolaan Damar. Kontrak hanya dapat dibahas kembali jika aku, sebagai pemilik sah, mengajukan struktur baru dan memastikan standar kesehatan dapur dipenuhi. Kedua, akses Damar terhadap rekening, akun pemesanan, dan data pelanggan dicabut saat itu juga. Ia diwajibkan mengembalikan dana yang telah dipindahkan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama koperasi. Jika tidak, perkara akan dilanjutkan melalui jalur hukum perdata dan laporan pemalsuan dokumen. Wajah Damar pucat. Aku suamimu, katanya kepadaku, kali ini tanpa mikrofon. Aku menjawab pelan. Itu seharusnya alasan untuk menjagaku. Bukan alasan untuk mengambil hakku. Bu Ratih mendekat dengan mata merah. Kalau kontrak batal, semua makanan ini bagaimana? Orang sudah datang. Kita akan malu. Aku melihat meja hidangan. Beberapa lauk terlalu asin. Nasi mulai mengering. Para pekerja harian kebingungan karena tidak ada yang memberi arahan jelas. Aku bisa saja pergi dan membiarkan acara berantakan. Namun pekerja tidak bersalah. Tamu juga tidak tahu apa-apa. Aku mengambil keputusan ketiga. Acaranya tetap makan bersama. Kataku, bahan dibayar dari uang usaha. Para pekerja harus tetap menerima upah. Tetapi tidak ada penandatanganan kontrak hari ini. Aku meminta pekerja menurunkan spanduk yang mencantumkan Damar sebagai pemilik. Aku juga meminta celemek bersulam nama usaha dilepas dari Bu Ratih, karena ia bukan bagian dari tim dapur. Bu Ratih memegang ujung celemeknya. Kamu mempermalukan saya. Aku menjawab, saya tidak menyuruh ibu berbohong di depan kamera. Ibu sendiri yang memilih memakai nama dan resep orang lain. Ia melepas celemek itu dengan tangan gemetar. Damar mencoba mendekati para pengurus sekolah satu persatu. Ia menawarkan penjelasan pribadi. Namun setelah rekaman dan dokumen terbuka, tidak ada lagi yang percaya pada pidatonya. Beberapa tamu yang dulu memujinya mulai berpaling. Bukan karena aku meminta mereka membenci Damar. Mereka hanya akhirnya melihat jarak antara cerita yang ia jual dan kenyataan di dapur. Setelah acara selesai, aula perlahan kosong. Aku masih berdiri di dekat meja, mengawasi pekerja menerima bayaran. Tubuhku lelah, kepalaku kembali berdenyut. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kelelahan itu bukan karena aku dipaksa melayani orang yang tidak menghargai hidupku. Damar menungguku di luar aula. Hari ini kamu menghancurkan semuanya, katanya. Tidak, hari ini aku menghentikan sesuatu yang kamu bangun di atas kebohongan. Kita bisa membicarakannya di rumah. Aku menggeleng. Aku tidak pulang ke rumah itu malam ini. Bu Ratih berdiri di belakangnya. Jadi kamu mau meninggalkan suami hanya karena dia salah mengelola uang? Aku menatapnya. Saya meninggalkan rumah karena ketika saya pingsan, yang kalian pikirkan hanya makan malam dan acara. Uang hanya membuka apa yang selama ini kalian sembunyikan. Aku pergi membawa rantang biru. 2 hari kemudian, Damar datang ke tempatku menginap. Ia membawa rantang biru lain yang baru dibeli. Di dalamnya ada bubur, telur rebus, dan teh hangat. Wajahnya tampak lebih kusut. Untuk pertama kalinya, ia bertanya tentang kondisiku. Demammu sudah turun? Sudah. Ia meletakkan rantang baru di meja. Aku masak buburnya sendiri. Aku tahu ia ingin benda itu menjadi jalan pulang. Namun rantang baru itu mengilap tanpa sejarah. Tidak ada tangan ibuku di sana. Tidak ada subuh-subuh panjang. Tidak ada rasa percaya yang pernah kuberikan. Damar duduk dan mulai menangis. Aku panik soal kontrak.
Aku merasa kalau usaha ini besar, kita semua akan hidup lebih baik. Aku salah karena terlalu ingin dianggap berhasil. Aku mendengarkan. Ia mengakui memakai uang usaha untuk membayar utang pribadinya. Ia mengakui meniru tanda tanganku karena takut aku menolak. Ia juga mengakui sengaja membiarkan ibunya menghapus namaku agar dirinya terlihat lebih penting di depan keluarga. Kemudian ia meminta satu kesempatan. Aku akan berubah. Kita mulai lagi. Aku akan mengembalikan uangnya sedikit demi sedikit. Aku bertanya, kalau rekaman itu tidak ada, apakah kamu akan mengaku? Damar tidak menjawab. Aku melanjutkan, kalau Pak Arif tidak membuka dokumen di depan umum, apakah kamu akan mengembalikan namaku? Ia menunduk. Rania, jangan ukur seluruh pernikahan kita dari satu malam. Aku menatapnya lama. Bukan satu malam. Malam itu hanya membuat semuanya terlihat jelas. Ia memegang tanganku. Aku menariknya perlahan. Aku sudah terlalu lama menjadi orang yang memastikan semua orang makan, sementara tidak ada yang memastikan aku tetap berdiri. Damar menangis lebih keras. Aku tidak membencinya. Namun rasa kasihan tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan. Aku memberi keputusan akhir. Aku akan menyelesaikan pengembalian dana melalui mediasi. Setelah itu, aku mengajukan perceraian. Damar menatapku seolah baru memahami bahwa akibat dari perbuatannya tidak bisa dibatalkan dengan semangkuk bubur. Sore harinya, Bu Ratih menelepon. Suaranya jauh lebih lembut daripada biasanya. Ia berkata tidak tahu harus tinggal di mana jika Damar harus menjual motornya untuk mengembalikan uang. Ia mengatakan aku seharusnya memikirkan nama baik keluarga. Ia juga mengingatkan bahwa perempuan bercerai akan dibicarakan orang. Aku menjawab tenang. Nama baik tidak hilang karena saya mengatakan kebenaran. Nama baik hilang ketika seseorang berbohong lalu meminta korban diam. Bu Ratih terdiam. Sebelum menutup telepon, ia berkata, "Saya hanya ingin anak saya dianggap berhasil." Saya mengerti, Bu. Tapi ibu memilih mengangkat anak ibu dengan menginjak saya. Itu percakapan terakhir kami sebelum mediasi. Proses resmi berlangsung sederhana. Pak Arif membawa laporan transaksi. Damar membawa bukti aset pribadinya. Aku membawa dokumen kepemilikan usaha dan surat dari dokter mengenai kondisiku saat kejadian. Dalam mediasi, Damar setuju mengembalikan dana dengan menjual motor dan mencicil sisanya dari gajinya. Ia juga menandatangani pernyataan bahwa tidak akan lagi menggunakan merek, resep, akun pelanggan, atau nama dapur Rania tanpa izin. Aku tidak menuntut rumah karena rumah itu memang sewaan. Aku hanya mengakhiri kontrak dapur yang kubayar melalui usaha, lalu memindahkan peralatan milikku ke tempat baru. Bu Ratih dan Damar diberi waktu untuk mencari tempat tinggal lain dari uang mereka sendiri. Perceraian kami diproses setelah kewajiban awal pembayaran dipenuhi. Tidak ada teriakan di ruang mediasi. Tidak ada drama berlebihan. Hanya ada dua orang yang akhirnya mengakui bahwa pernikahan mereka sudah lama kehilangan rasa aman. Damar meminta maaf sekali lagi. Kali ini, aku percaya ia benar-benar menyesal. Namun penyesalan datang setelah bukti terbuka dan aksesnya dicabut. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidup menunggu apakah ia akan kembali menjadi orang yang sama ketika keadaan membaik. Beberapa bulan kemudian, aku membuka dapur baru di sebuah bangunan kecil dekat pasar. Tidak mewah, hanya ada ruang masak yang bersih, rak bahan, meja panjang, dan jendela besar agar udara bergerak baik. Aku membuat satu aturan yang ditempel di dekat pintu. Tidak ada orang yang boleh bekerja saat demam. Tidak ada pekerja yang dipaksa memilih antara kesehatan dan upah. Jika ada yang sakit, pesanan dikurangi atau dibatalkan. Makanan dapat dibuat ulang. Tubuh manusia tidak. Aku mempekerjakan beberapa ibu yang membutuhkan jam kerja fleksibel. Kami tidak mengejar pesanan sebanyak-banyaknya. Kami mengejar kualitas dan cara kerja yang manusiawi. Koperasi sekolah akhirnya menghubungiku lagi. Mereka menawarkan kerjasama baru dalam skala lebih kecil. Aku menerimanya setelah semua syarat jelas dan semua tanda tangan dilakukan di depanku. Pada hari pengiriman pertama, aku memasukkan nasi, sayur,
dan lauk ke dalam rantang biru milik ibuku. Bukan untuk dijual. Itu makan siangku sendiri. Seorang pekerja bertanya mengapa aku membawa rantang tua padahal kami punya wadah baru. Aku tersenyum. Karena dari sinilah semuanya dimulai. Saat jam makan tiba, aku duduk bersama mereka. Tidak di dapur sambil berdiri. Tidak sambil mengaduk panci. Tidak sambil menahan demam. Aku membuka rantang itu. Aromanya sederhana. Nasi hangat, sayur bening, dan telur balado. Untuk pertama kalinya, pertanyaan tentang makan malam tidak terasa seperti tuntutan. Aku bisa memilih sendiri kapan harus memasak, kapan harus beristirahat, dan untuk siapa tenagaku diberikan. Rantang biru itu tidak lagi menjadi benda yang diletakkan di depanku sebagai perintah. Ia menjadi pengingat bahwa perempuan yang memberi makan banyak orang juga berhak dirawat, didengar, dan dihargai. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi membiarkan siapapun mengukur nilai diriku dari seberapa cepat aku bangkit dari sakit untuk kembali ke dapur.